2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-8 dan ke-9, kita baca kembali. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa yang Paulus miliki? Paulus punya celengan tanah liat? Atau apa? Apa yang dimaksud oleh Paulus? Mari kita baca ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya. Jadi karena ada harta yang Paulus miliki di dalam bejana tanah liatnya itu yang membuat Paulus ketika dia ditindas dalam segala hal gak kejepit. Ketika dia merasa dia dan rekan-rekannya ya merasa habis akal, aduh bingung nih bagaimana nih, udah gak punya ide lagi, gak putus asa. Ya, ketika mereka dianiaya gak ditinggalkan, dan ketika mereka dihempaskan tidak binasa. Nah, pertanyaannya bagi kita gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya, yang selama ini kita melayani Tuhan, apakah kita sudah mengalami hal yang sama dengan Rasul Paulus? Ketika kita ditindas, merasa tertindas, gak rasa terjepit. Ya, ketika kita habis akal tapi gak putus asa. Ketika kita dianiaya apa aja ya? Aniaya batin kah? Nah, tetapi tidak merasa sendirian. Ada banyak kali saya mendengar dan ya saya juga pernah mengalami hal itu ya. Ketika putus asa, broken heart, patah hati itu bukan hanya dalam hal percintaan ya, tetapi ketika apa yang kita inginkan kemudian tidak tercapai, nah itu kan bisa patah hati juga kan. Seringkali yang kita keluarkan, kebanyakan orang ya akan mengeluarkan kata-kata gak ada yang mengerti saya, nah ya kan, aku merasa sendirian. Itu lontaran atau perkataan-perkataan emosi yang keluar karena merasa terjepit, merasa putus asa, merasa tidak dikasihi ya. Nah itulah yang seringkali kita dengarkan, bahkan bisa kita alami begitu Bapak Ibu. Tetapi Paulus katakan ada harta yang dia punyai. Nah harta ini dimiliki oleh hamba. Salah satu contohnya adalah Daniel. Ya, mari kita buka buku Daniel di dalam perjanjian itu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Oh, tanpa saya kasih tahu gitu kan ya. Nah, jadi orang-orang pintar ini bilang gak mungkin raja, kita mesti tahu dulu raja itu mimpi apa. Tapi raja ini cukup cerdik untuk mendapatkan informasi yang benar-benar gitu ya. Informasi yang nyata, yang akurat, yang asli gitu. Dan tidak ada rekayasa di dalamnya. Nah, karena raja ini akhirnya dia marah. Wah, nanti saya akan dibohongi nih sama para cendekiawan Babel ini. Akhirnya dia memutuskan kalau tidak ada yang bisa mengerti mimpi saya, memahami mimpi saya, maka para orang-orang cendekiawan ini akan dibunuh. Nah, Daniel dan rekan-rekannya ini termasuk ada di dalamnya. Waktu itu mereka ya mungkin orang-orang yang masih junior lah di dalam kumpulan ikatan cendekiawan Babel ini ya. Nah, ketika mereka mendengar, waduh, ada ancaman raja untuk membunuh semua orang-orang yang bijaksana, orang-orang pintar.
Berarti termasuk kita dong. Akhirnya Daniel menghadap raja dan meminta kepada raja supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi dia minta waktu sama raja. Ayat yang ke-17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ya, jadi ternyata ini loh maksud Daniel. Kenapa dia minta waktu kepada raja? Untuk punya waktu dia bisa berdoa, memohon kasih sayang Allah. Nah ini sesuatu tindakan atau langkah-langkah yang tepat. Ketika dalam keadaan terjepit, terdesak, punya waktu bukan dipakai untuk mencari pertolongan manusia. Apakah ada di antara kita yang sedang terjepit hari ini, harus memutuskan sesuatu yang penting, harus melakukan sesuatu yang mendesak, yang berhubungan dengan masalah rumah tangga, ya, dengan masa depan? Ada sedikit waktu pakai untuk mencari belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sebagaimana Daniel dan teman-temannya ini. Ayat yang ke-18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka ayat yang ke-19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Wah, luar biasa ya. Akhirnya rahasia itu Allah singkapkan kepada Daniel. Ayat yang ke-20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Arioch yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Wow, luar biasa ya. Meskipun memang Daniel masuk di dalam kumpulan orang-orang bijaksana, dia terdaftar di Babel sebagai orang yang bijaksana, tetapi status Daniel tetap apa? Dia adalah tawanan yang dibawa dari Yehuda ke negeri Babel. Kalau namanya tawanan beda ya dengan wisatawan ya. Apa yang disuka dari seorang tawanan? Daniel pasti merindukan negerinya. Dia datang ke Babel itu dengan terpaksa. Bukan untuk berwisata, bukan untuk study tour, bukan untuk kuliah di sana. Tetapi meskipun statusnya adalah orang buangan, tidak dianggap, tapi justru karena bersama dengan Allah, dia punya harta di dalam bejana tanah liatnya itu. Apa hartanya itu? Ya tadi sudah dikatakan di ayat yang ke-20, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Makanya beribu-ribu tahun kemudian Rasul Paulus katakan, kami habis akal. Tapi tetap Paulus merasa tenang, karena pada Paulus
Ada harta dari Allah, ada kekuatan dari Allah di dalam bejana tanah liatnya itu. Harta yang dimiliki oleh Daniel juga dimiliki oleh rasul-rasul. Salah satunya adalah Paulus, juga dimiliki oleh gereja mula-mula. Dan harta itu juga kita miliki. Amin. Ya. Duit bisa habis. Kekayaan di dalam dunia ini bisa tidak ternilai ya, bukan tidak ternilai, bisa turun harganya. Saya berapa kali baca judul berita, emas turun. Wah, saatnya beli emas turun. Nah loh. Tapi harta yang dari Allah yang ada di dalam bejana tanah liat, ya, bukan bejana, bukan celengan tanah liat ya. Tetapi bejana tanah liat, kita kan dari tanah liat, ya bukan? Dari tanah liat ada harta di dalam sini. Apa harta itu? Kembali kepada Kejadian pasal yang kedua. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh, ke dalam tanah liat ini, patung tanah liat ini. Sejak saat itu manusia menjadi makhluk hidup, tetapi bukan sekedar makhluk hidup. Ada hikmat Allah di dalamnya, ada citra Allah di dalamnya, sehingga Adam bisa menamai ciptaan-ciptaan Allah. Adam bisa mengelola ciptaan-ciptaan Allah itu. Ada hikmat Allah. Tetapi karena dosa, citra Allah menjadi rusak. Gambar Allah di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Di dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus katakan, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Makanya menghadapi tekanan, ya, menghadapi masalah, gampang stres. Aduh, pusing deh. Gitu. Aduh, habis akal, aku nggak tahu nih gimana nih. Cari bantuan di mana? WA dulu nyari bantuan dulu. Gitu kan, bingung. Padahal waktu-waktu yang seperti itu baiknya kita pakai untuk mencari belas kasihan Tuhan. Gitu loh. Karena kita tuh punya modal dari Tuhan. Apa modalnya? Nafas hidup Allah di dalam kita. Kepada jemaat Korintus, Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu tuh bait Allah? Ada roh Allah yang berdiam di dalam kita. Itulah yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita, memang kita bisa sedih ya, tetapi kita nggak putus asa. Kita merasa kita hilang akal, habis akal, tetapi kita nggak putus asa. Kita tetap kuat. Kita tetap berpengharapan. Singkat cerita, akhirnya ketika Daniel menghadap raja, di ayat yang ke-26, Daniel 2 ayat yang ke-26, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ya, saya yakin di antara pendoa-pendoa syafaat yang ada ini, kalau menghadapi masalah gak ada yang lari ke ahli nujum ya. Atau tidak ada yang kemudian menjadi ahli nujum kan. Oh, saya tahu ini pasti begini. Itu enggak ya. Nah, ini rahasia yang tidak bisa diberitahukan oleh ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat yang ke-28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Betapa bangganya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sadar bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Di dalam aku ada Roh Kudus. Betapa bangganya Allah, Roh Kudus, yang mempunyai rahasia-rahasia itu, yang mampu membuka rahasia-rahasia itu. Dia tinggal bersama dengan kita. Dunia sedang mencari
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan rumit. Bagaimana ekonomi, ya? Saya membaca berita-berita bahwa begitu sulitnya ekonomi dunia saat ini, begitu mengerikannya. Yang anak Tuhan bilang, oh udah akhir zaman, tapi takut juga, bingung juga, bisa bertahan gak ya tahun depan? Sampai kapan ya kita bisa bertahan? Apa yang harus kita lakukan? Oh puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pemuda-pemudi, ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Ada Allah bersama dengan kita, dan sama seperti Daniel katakan tadi, Allah itu yang memiliki atau menyingkapkan rahasia-rahasia. Ayat yang ke 28 ya. Selanjutnya, ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja. Timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Apakah orang dunia bisa mendapat mimpi dari Tuhan? Bisa. Contohnya Nebukadnezar, raja yang bengis ini, yang terkenal diktator dan jahat ini. Kepada Nebukadnezar, Tuhan memberikan mimpi loh. Bukan hanya kepada anak-anak Tuhan. Tetapi bedanya adalah ketika Nebukadnezar bermimpi, timbul pikiran-pikiran tentang apa yang kemudian terjadi. Dia kemudian menjadi stres. Sama seperti orang-orang dunia saat ini. Apa yang akan terjadi ya 2024, 2030. Beberapa anak muda bercerita kepada saya bahwa sekarang mereka punya tempat curhat. Apa tempat curhatnya? ChatGPT. Apa tuh ChatGPT? Mungkin ada yang belum pernah dengar. Ada Google Bar. Sekarang kalau kita bertanya, dulu kan tahun lalu lah paling enggak ya, 2 tahun lalu, pengen tahu apa? Oh coba tanya Google. Coba deh googling. Kalau sekarang enggak, ada yang lebih hebat lagi, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kita bisa ngobrol sama dia, bisa tanya banyak hal, nanti dia keluarkan informasi-informasi. Aku pengen bikin cerita, oh udah, temanya apa, kamu maunya apa, nanti dia bikinin. Aku pengen bikin puisi, dia bikinin. Aku lagi galau, nanti dia bikinin lagu. Tuhannya dunia yaitu kecerdasan buatan, berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka gak sadar bahwa pada kita ada jawaban itu. Asal sebagai gereja Tuhan kita juga sadar, kita ingat bahwa di dalam kita ini berdiam Roh Allah, Roh yang hidup. Kita datang kepadanya, memuji dia, memohon belas kasihan, dan kemudian ungkapkan kebesaran dia, nyatakan kemuliaannya. Di saat terdesak banyak orang yang mengeluh. Coba mengeluh sama memuji Tuhan, sama-sama bekerja ya, sama-sama pakai lidah kita kan, pakai mulut, ngomel pakai mulut, memuji Tuhan pakai mulut, bermazmur pakai mulut, mengeluh pakai mulut, sama pakai mulut, tapi beda dampaknya. Amin, ya kan? Karena itu mari kita sama seperti Daniel, seperti Paulus. Dalam segala keadaan, kita tahu kita punya harta. Harta di dalam bejana tanah liat ini. Kita dipandang orang sesuatu yang sederhana. Kita bukan orang hebat, tapi di dalam kita dulu dong siapa? Ada harta
yaitu roh Allah, roh yang hidup. Makanya di dalam Daniel pasal yang ke-6, kita gak usah buka karena waktu jalan. Daniel ini posisinya makin naik. Di tanah di mana dia dibuang justru posisinya makin naik. Orang-orang pada ngiri sama dia. Tuh orang tuh kan tawanan dia kan orang Israel. Kok bisa-bisanya ya dia punya posisi yang tinggi, enak aja. Kita yang orang asli gitu, kita yang orang pribumi di sini malah jadi bawahan dia gitu kan. Tapi pasal 6 dikatakan, kenapa Daniel bisa diangkat? Karena dia punya roh yang luar biasa. Ada roh yang luar biasa yang membuat Daniel berbeda dengan orang lain. Yang membuat Daniel ada-ada aja ya idenya. Ide yang brilian. Ada-ada aja ya hikmatnya. Kiranya hari ini kalau kita berhadapan dengan orang, mungkin kita belum ya memiliki hikmat seperti Daniel. Ya kita minta sama Tuhan. Mungkin kita bertemu dengan sesama ibu rumah tangga, ada emak-emak nih pada ngumpul, yang satu curhat. Kiranya roh Allah di dalam kita bekerja, membantu mereka, menolong mereka. Mereka pulang ke rumah, ada sesuatu yang berubah di dalam mereka. Pola pikir mereka berubah. Kenapa? Habis ketemu sama kita. Tapi bukan karena kitanya, karena kita ini kosong. Kalau nggak ada harta dari Allah itu. Tapi ketemu dengan orang yang kaya. Amin. Amin ya. Karena ada harta yang dari Allah. Kita adalah orang-orang yang kaya. Katakan sama-sama, saya orang kaya. Haleluya. Saya orang yang diberkati. Amin. Bukan aku mah bukan siapa-siapa. Sorry ya buat yang di daerah. Kita kan orang daerah, berkatnya beda sama Jakarta. No, salah. Salah besar. Berkat Jakarta, berkat luar negeri, berkat daerah, berkat orang-orang yang ada di daerah terpencil itu sama, karena kita sama-sama orang kaya. Ada harta yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara.